kelompok satu mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Azril Rayhan Anislawi. Bisa dipanggil Azril dari perwakilan kelompok 1 Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Jadi perbedaan yang sangat signifikan di dalam kampus dan sekolah itu sangat jauh berbeda. Terutama saya adalah alumni sekolah Santri Madani yang dimana itu berbasis Cambridge dan juga sekolah itu asrama. Jadi perbedaannya ke waktu saya sekolah dulu, sekolah saya itu jadwalnya padat. Dari bangun jam 3 selesai jam 10 malam baru tidur, bangun lagi jam 3 diulang terus. Sedangkan pada saat kuliah kita sangatlah jauh berbeda karena ada waktu kita yang sangat senggang dan juga cara pembelajaran kita yang berbeda, di mana pelajaran kita dipatoki oleh referensi-referensi yang kita baca, bukan dari materi dari dosen. Dosen hanya mempoinkan materi tersebut. Sedangkan kalau kita waktu pada sekolah, kita harus memahami pelajaran yang kita pelajari sampai kita betul-betul paham, lalu kita dikasih tugas. Belum lagi kalau kurikulum Cambridge pada saat itu lebih mematoki pada presentasi bukan tugas tulis. Jadi sangat jauh berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pembelajarannya yang lebih fleksibel kalau di mahasiswa, karena di siswa itu berpatok dari jam 7 hingga jam 4 atau sekitar setengah 4 sore. Kalau di perkuliahan itu bisa mungkin dari jam 7 atau biasa juga langsung berpindah ke jam 5 atau jam 3 kayak gitu. Nah, yang kedua itu sistem pembimbingan mahasiswanya yang berbeda. Kalau di siswa itu dulu guru yang mendikte muridnya untuk kamu harus mengerjakan ini. Sedangkan kita mahasiswa lebih diberi kebebasan tapi juga diberi tanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, yang ketiga yaitu pada masa perkuliahan koneksi antar pertemanan dan mahasiswa lebih luas karena banyak ada mata kuliah perkuliahan umum yang dimana banyak dari fakultas-fakultas lain yang juga ikut belajar dalam suku kelas. Yang keempat yaitu seragamnya. Nah, seragam siswa itu kan ada yang batik, putih abu dan semacamnya. Kalau di perkuliahan itu bisa lebih dibebaskan, tapi rapi gitu. Nah, yang kelima itu kalau di kemahasiswaan itu kita diharapkan lebih aktif berorganisasi, berpolitik dan berkegiatan-kegiatan di luar kampus atau di dalam kampus. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Halo semuanya, saya Doni dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Hubungan Internasional. Jadi saya di sini berdiri untuk mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 menjelaskan tentang apa sih perbedaan yang kami dapatkan dari bangku sekolah hingga sekarang kita menjadi mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Jadi kalau bisa saya kelompokkan mungkin bisa dibagi menjadi dua perbedaan, yaitu mulai dari faktor eksternal dan internalnya. Jadi kalau dari eksternalnya mungkin bisa dari lingkungannya dulu ya. Kalau menurut kami, terus terutama tadi ada saya dan satu orang lagi yang kebetulan kami dari sekolah swasta yang dimana lingkup pertemanannya itu sangat kecil, kayak saya satu angkatan cuma 17 orang dan jadi saya dari SD, SMP, SMA itu di sekolah yang sama kayak teman saya juga yang satu tadi. Jadi kita pas masuk kuliah kita diharuskan berhadapan dengan banyak sekali orang dan lingkungan unhas yang sangat luas, pertemanannya juga sangat beragam, mulai dari keragaman rasnya, daerahnya, kayak tadi teman saya ada yang dari Manado, terus ada yang dari Bekasi, Manado ya? Sorry, dari Medan, maaf teman-teman. Jadi itulah keragaman yang kami dapatkan. Selain itu juga ada keragaman agama dan lain-lain. Terus kalau karena kita dari daerah yang berbeda-beda, kita juga akan mendengarkan banyak sekali bahasa yang kayak teman saya ini dia masih sulit beradaptasi dengan logat kita orang-orang Makassar. Terus kedua, kalau dari faktor internalnya seperti yang teman-teman tadi sudah jelaskan, sistem pembelajarannya dan juga jam-jam kelasnya itu sangat-sangat berbeda dari semasa kita sekolah. Kalau dari sistem kelasnya, mulai dari kita yang pindah-pindah dari kelas
lantai 2 ke lantai 1, terus dari fakultas ini ke fakultas itu, ketemu sama teman-teman dari fakultas yang beragam juga, dan jam kelasnya yang gapnya bisa dibilang kadang sangat banyak, kadang juga berturut-turut. Jadi tidak kayak di sekolah kita dikasihkan jam yang sudah teratur dari sistem pembelajaran kurikulum sekolahnya sendiri. Terus kayaknya itu aja sih Kak. Oke, ini Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya berdiri di sini mewakili teman-teman kelompok saya, itu kelompok 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan yang saya dan teman-teman saya alami selama kuliah dan di bangku sekolah. Yang pertama itu seragam. Karena yang paling pertama itu seragam. Di sekolah dulu kita itu diatur seragamnya dari Senin sampai Jumat. Nah, kalau di kuliah itu bebas, yang penting rapi dan sopan. Yang kedua itu waktu belajarnya. Kalau di sekolah dulu belajarnya yang dari jam 7 sampai jam 4:30 kalau di sekolah aku, dan kalau di kuliah itu kadang cuman 2 jam 1 hari, kadang juga 1 hari itu padat dari pagi sampai sore. Yang ketiga itu sistem belajar. Nah, di sekolah aku dan beberapa teman-teman kelompok aku itu sistem belajar sekolahnya kan ada yang rolling. Kalau sekolah aku dulu kita yang cari ruangan. Nah, kalau selama kuliah 1 minggu di UNHAS ini ternyata bukan cuma kelasnya yang di rolling, tapi teman-teman kelasnya juga ada yang dari manajemen, ada dari akuntansi. Setiap mata kuliah itu pasti beda lagi teman yang aku dapat dari mata kuliah sebelumnya. Sudah menggunakan PPT. Terus saya rasa itu terkesan jauh lebih canggih dibandingkan pada saat kita SMA, karena di SMA itu biasanya dia hanya menjelaskan saya di papan tulis atau berpatokan di buku. Terus yang kedua itu kita dituntut untuk bisa belajar mandiri. Dan ini struggle-nya kami, terutama yang dalam masa peralihan ini. Kenapa? Karena dulu kita SMA itu kayak kita yang disuapi. Jadi dulu kan, sekarang kita yang harus menyuapi diri kita sendiri. Jadi memang kita betul-betul dituntut untuk bisa belajar mandiri. Cari tugas harus referensinya jelas, tidak boleh asal comot saya dari Wikipedia dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu banyak kelas dan pindah-pindah. Ini juga jujur capek sekali karena mungkin masih belum terbiasa. Saya dari Fakultas Hukum harus ke PB, harus ke MKU, pokoknya lumayan jauh sih itu, jadi agak capek. Terus teman-temannya juga tiba-tiba berubah lagi. Saya kan kebetulan dari Sulbar, saya belum punya banyak teman di sini. Ditambah lagi, saya harus berpindah-pindah kelas, di mana ada lagi teman baru di situ. Jadi betul-betul energi sosial itu habis di situ.